Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah Allah menceritakan setelah Allah menciptakan Nabi Allah Adam, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Maka semua malaikat bersujud kecuali iblis. Aba wastakbar. Iblis enggan, bahkan menyombongkan diri. Kemudian iblis mengatakan, qala ana khairum min. Ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Bukan hanya itu, kemudian iblis juga menambahi, qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alai. Ya Allah, terangkan kepadaku, apakah ini yang engkau muliakan daripada aku? Maksudnya, ya Allah, mengapa engkau lebih muliakan Adam daripada aku? Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sifat sombong membanggakan diri itu juga sering terjadi kepada kita. Seorang manajer atau direktur, dia merasa lebih mulia, merasa lebih baik daripada staf biasa. Seorang PNS, dia merasa lebih mulia daripada pekerja serabutan dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sudah mewanti-wanti kepada kita agar jangan sampai meremehkan orang lain. Al-Imam Muslim di dalam kitabnya Sahih Muslim, beliau meriwayatkan sebuah hadis daripada sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ar-rajul," apabila ada seorang laki-laki mengatakan, "Halakan nas," orang-orang ini semuanya rusak semuanya. Fahuwa ahlakuhum, maka sejatinya dialah yang paling rusak. Dalam menafsirkan hadis ini, Al-Imam Malik bin Anas mengatakan, jika kita menyebut atau membicarakan keburukan orang lain atau kekurangan orang lain dengan tujuan yang pertama karena kerisauan atau karena kita sedih melihat kondisi masyarakat kita yang mungkin akhlaknya menurun, menutup auratnya berkurang, ghirah agamanya menjadi tidak ada, maka membicarakan keburukan atau aib orang lain dalam rangka mencari solusi seperti itu maka diperbolehkan. Akan tetapi
Jika sebaliknya kita membicarakan aib orang lain, kekurangan orang lain, atau mungkin dosa orang lain, dalam rangka kita ingin menyombongkan kelebihan kita, kita ingin orang lain tahu kita punya kelebihan dan orang lain punya kekurangan, atau dalam rangka mengadu domba, maka hal itu hal yang tercela, bahkan berdosa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya penuh keberkahan, pahala-pahala dan kemuliaan-kemuliaan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Akan tetapi jangan sampai sifat takabur, menyombongkan diri seperti iblis ada atau terbersit di dalam hati kita. Terkadang kita tidak sadar. Misalnya ketika kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kelebihan, kemudahan untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, berzikir, beriktikaf di masjid. Kemudian karena hal tersebut kita memandang remeh saudara-saudara kita yang mungkin pada hari itu oleh Allah diberikan cobaan, akhirnya belum bisa melakukan sholat tarawih, belum bisa melakukan tadarus Al-Quran, mungkin disibukkan mencari nafkah, mungkin disibukkan anaknya yang rewel, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka selayaknya kita ketika akan beramal, kita koreksi diri kita. Apakah niat kita sudah sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala? Ketika di tengah-tengah beramal, kita juga koreksi ibadah kita. Apakah sudah lurus sesuai dengan niat ketika awal tadi? Maka juga ketika kita setelah beramal, kita banyak-banyak beristighfar agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita dan menutupi keburukan-keburukan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita dari hal-hal yang tercela, sifat takabur, sifat hasad, sifat dengki, dan berbagai penyakit hati yang lain, agar kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya min ibadikas sholihin wa min ibadikal mukhlasin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula kullu syai'in inda rabbika makruha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.